wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi konseling ini, mungkin lebih baiknya kita perkenalan dulu biar makin akrab dan tahu nama satu sama lain. Ya. Mungkin dari saya duluan, perkenalkan, nama saya Rauf Ramadan. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan saya bimbingan dan konseling, dan di sini saya sebagai konselor. Kalau nama saudara? Nama saya Muhammad Yusro Aksari, bisa dipanggil Yusro. Oh, Yusro ya. Baik Yusro, di sini di sesi konseling kita di hari ini, kita itu Yusro itu bisa menceritakan tentang kecemasan Yusro, stres dan panik. Itu kami akan menjaga rahasia Yusro dan tidak akan memperlebarluaskan kepada orang lain. Berarti cuma saya yang tahu. Ya, Pak. Mungkin di sesi konseling ini kita akan menggunakan teknik pernapasan terkontrol. Nah, biasanya pernapasan yang dangkal ini kan Yusro dia tuh cepat sering muncul bersama dengan kecemasan, stres dan panik. Nah, mungkin di teknik pernapasan terkontrol ini kita yang pertama itu harus mengenali perbedaan dari pernapasan yang pendek sama pernapasan yang panjang. Nah, udah itu mungkin kita langsung masuk ke langkah-langkahnya. Di sini saya mau nanya dulu dari nilai tingkat kecemasan atau panik atau stres Yusro dari 1 sampai 10 itu ada berapa? 8, Pak. Oh, ada 8 ya, cukup besar juga ya. Mungkin kita akan melakukan ini itu sampai 10 kali dan dihitung selama 4 detik ya. Udah itu setelah kita melakukan 10 kali itu, nanti saya akan menanyakan lagi skala Yusro itu berkurang apa tidak setelah kita melakukan teknik pernapasan terkontrol ini. Ya, Pak. Tadi skalanya 8 kan, mungkin langsung kita mulai aja kan. Oh, tadi saya ada lupa ngasih tahu juga, dia tuh kita caranya itu pernapasan terkontrol ini nanti itu tangan Yusro itu diletakkan di perut di bagian bawah tulang rusuk. Itu nanti tangan Yusro dia nyentuh ke perut ini, tapi jangan terlalu ditekan, kayak yang penting dia nyentuh nekannya itu jangan terlalu tekan, kayak sedang-sedang aja dia. Paham kan? Pak. Udah itu mungkin kita coba dulu ya kan, 1 kali kan, untuk mencoba apa yang pertama tadi, perbedaan dari pernapasan yang pendek dan panjang. Mungkin yang pertama kita nyoba dulu yang panjang. Mungkin kita bisa lakukan. Boleh. Mungkin kita bisa melakukannya bersamaan ya kan. Iya. Ini tarik napasnya yang panjang. Tarik napas, hembuskan. Itu dia pernapasan yang panjang tadi kan. Kita coba yang pendek kan. Tarik napas, hembuskan. Itu sangat beda kan ya. Tangan kita nggak tertarik otomatis kan. Ya, nggak naik, Pak. Ya, karena itu pernapasan yang pendek dia. Mungkin kita akan melakukannya dengan pernapasan yang panjang. Bisa kita lakukan dengan sekarang kan. Bisa, Pak. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas,
hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Terakhir ini ya, tarik nafas lagi, hembuskan. Udah selesai. Kita kan sudah melakukannya selama 10 kali kan. Ya, Mungkin saya bisa menanyakan kepada Yusro, yang tadi pertamanya skalanya ada berapa tadi? 8 kan. Mungkin setelah melakukan ini saya akan menanya kembali, berapa skala Yusro, kecemasan Yusro itu, apakah berkurang, apakah gimana? berkurang Pak. Oh, berapa berkurangnya? Nah, skala saya menjadi 3 Pak. Oh, cukup jauh juga ya kan. Berarti teknik pernapasan terkontrol ini sangat berguna juga untuk mengatasi kecemasan Yusro, panik Yusro, terus sama stresnya kan. Iya Pak. Mungkin kalau Yusro di rumah, kalau ada kecemasan tiba-tiba atau panik atau stres itu, mungkin Yusro itu bisa melakukannya selama 10 atau 20 menit setiap hari itu. Terus latihan ini juga itu dapat membantu menurunkan ketegangan keseluruhan dan menjadi strategi yang bisa digunakan saat Yusro menghadapi situasi yang memicu seperti kecemasan atau panik dan stres gitu. Iya Pak, baik Pak. Mungkin dari teknik pernapasan terkontrol ini sampai sini aja. Selanjutnya itu kita ke lembar kerja restrukturisasi kognitif. Nah, lembar kerja ini itu untuk membantu Yusro memahami hubungan antara peristiwa, pikiran, dan perasaan serta perilaku Yusro. Isilah dengan jujur sesuai pengalaman Yusro, seperti peristiwa pemicu, terus kejadian yang benar-benar terjadi, bukan pendapat atau penilaian. Atau ini ada pertanyaannya, apa yang terjadi, maksudnya apa yang terjadi dalam peristiwa Yusro gitu, tapi dia jawabnya dengan jujur. Terus ada kapan dan di mana kejadian peristiwa itu terjadi gitu. Terus siapa saja yang terlibat dalam peristiwa Yusro gitu. Terus Pak ya? Ya, sudah paham kan? Paham Pak ya. Boleh diisi. Itu Pak. Udah. Baik, habis itu kita lanjutkan lagi ya. Di sini ada pikiran atau keyakinan. Nah, ini dia jawabnya itu sesuai dengan pikiran spontan yang muncul saat kejadian itu terjadi. Nah, seperti ini ada pertanyaannya, apa yang terlintas di kepala Yusro? Maksudnya dia spontan, apa yang ada di pikiran Yusro itu yang dijawab. Ngerti? Peristiwa itu tadi ya? Iya. Terus selanjutnya itu ada kalimat apa yang Yusro katakan pada diri Yusro di dalam pikiran spontan yang muncul pada saat kejadian itu dia. Coba diisi. Nah, baik, selanjutnya itu ada konsekuensi atau perasaan dan perilaku. Nah, ini seperti emosi dan tindakan yang
muncul akibat pikiran tersebut. Nah, dengan pikiran itu kamu merasa apa, Yusro? Eh, dengan pikiran itu Pak, saya merasa sedih, sangat kecewa dan kesel. Lalu kamu ngapain setelah itu? Kalau aku biasanya diam dulu sih Pak, masuk kamar, terus cek-cekin WA gitu sama teman dan cerita kepada mereka gitu Pak. Oh, terus jika Yusro lebih memilih menjauh dari rumah dan mendekat ke temannya. Iya Pak. Di sini kita bisa lihat kejadian itu memang tidak enak, tapi pikiran orang tua nggak peduli, membuat perasaan Yusro itu jadi lebih sedih dan menjauh ya. Mungkin sekarang bisa kita coba cek pikiran itu ya. Pertama, ada nggak bukti yang mendukung pikiran Yusro? Ada sih Pak, itu mereka tuh nggak dengerin saya Pak. Oh, tidak mendengarkan Yusro ya. Iya, ngomong-ngomong gitu nggak denger ya Pak. Sekarang itu bukti yang tidak mendukung, apakah orang tua Yusro itu pernah memperhatikan Yusro? Pernah sih Pak, cuman kadang mereka nanya kabar aja sih Pak. Oh, pernah bantu Yusro? Pernah juga sih Pak. Baik, baik. Berarti belum tentu yang mereka itu tidak peduli. Iya sih Pak, kadang nanya-nanya kayak gitu, kadang sedikit peduli sih Pak. Nah, itulah yang namanya sudut pandang lain yang lebih realistis. Nah, sekarang coba ubah pikiran tadi tuh jadi lebih seimbang. Mungkin orang tua saya tak main HP, mungkin Pak ya sibuk ya Pak ya. Karena mereka itu bukan karena nggak peduli, karena mungkin ada urusan kerjaan ya Pak. Oh, bagus bagus. Mungkin bisa ditambahkan lagi ya kan? Mungkin saya bisa cari waktu di kayak mungkin dia malam, mungkin ya just sekedar nanya-nanya juga, nanya udah makan belum, gimana hari ya mama bapak hari ini gitu. Oh, itu komunikasi, pembukaan komunikasi yang sangat baik justru. Ya. Selanjutnya itu kalau kalau Yusro pakai pikiran ini, perasaan Yusro itu bakal bisa berubah. Iya, jadi tidak terlalu sedih sih Pak. Jadi kita bisa simpulkan orang tua itu tidak merespon saat kamu ingin cerita. Kalau di dalam pikiran mereka itu tidak peduli, kalau dalam akibat sedih, kecewa, menjauh. Untuk mengevaluasinya itu ada bukti bahwa mereka itu sebenarnya peduli, tapi pikiran baru itu yang membuat mereka itu mungkin sedang sibuk. Saya bisa coba lagi. Gitu. Ingat ya Yusro, tidak semua pikiran kita itu pasti benar. Kadang kita perlu cek lagi supaya tidak terlalu menyimpulkan negatif. Iya Pak, saya jadi lebih paham, lebih mengerti. Bagus Yusro, coba latihan ini kalau kamu merasa sedih lagi ya. Iya Pak. Mungkin nyampe situ saja di sesi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Yusro yang sudah menjawab dengan jujur. Terus juga kita bakal bisa jumpa lagi dan juga bisa dijadwalkan lagi waktunya kalau Yusro ingin bertemu lagi, kalau ketika ada masalah lagi. Itu Pak, mungkin saya menjawab jujur karena saya mungkin percaya sama Bapak ya, karena menjaga rahasia saya ke Bapak itu udah aku nampak dari pas kita awalnya tadi Pak, kayaknya Bapak ini mungkin benar-benar menjaga rahasia saya kan, dan tidak disebarluaskan gitu. Oh ya, karena kan itu udah dari asas-asas kami, tidak boleh menyebarkan masalah atau cerita klien kami
untuk tidak boleh disebarluaskan karena itu udah dari asas-asas kami. Jadi gimana perasaan Yusro setelah mengikuti konseling ini? Nah, perasaan saya Pak mungkin terlebih dahulu sangat senang karena saya sudah memahami bukan di bagian orang tua saya yang salah, cuman di bagian saya juga salah Pak, mungkin salah waktunya dengan komunikasi dengan orang tua, mungkin tak terlalu sibuk dia dengan kerjaan di HP itu mungkin, dan mencari waktu yang tepat mungkin untuk komunikasi. Kalau dia sibuk siang malam, kalau dia lembur kerja gitu, mungkin kita bisa nawarin dia tak kopi gitu ya kan, biar nggak ngantuk gitu. Oh, berarti Yusro sekarang udah bisa lah mengontrol pikiran Yusro yang tidak berpikir dengan aneh-aneh ya. Iya Pak. Mungkin kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.